Baik, selamat malam kawan-kawan Payungi University. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas seni. Ya kita sudah membahas dengan Mas Ibe ya tentang sketsa Lampung. Kali ini kita dengan Anggi Sidik. Anggi Sidik ini adalah direktur Sekolah Seni Payungi, alumni seni rupa ya. Alumni seni rupa Universitas Negeri Yogyakarta. Kapan pengalaman pertama kali di dunia seni rupa itu? Pengalaman seni rupa pastinya dari kecil sih Pak. Cuman kalau untuk intens berkesenian mungkin baru kuliah gitu. Karena basic saya di sekolah negeri SMA dulu. Emang karena saya kecintaan di dunia seni tetap nekat ngambil jurusan seni. Bahkan di masa itu kalau sedikit cerita boleh gitu, sekolah saya itu masih aktivitasnya masih kecil lah gitu. Dan saya nekat untuk mendaftar di jurusan seni dan di seni rupa karena saya tidak bisa untuk seni yang lain saya belum menguasai. Terus di seni rupa ini adanya hanya di Jogja yang saya tahu itu yang terkenal yang bagus itu. Nah untuk kesempatan ke sana untuk daftar di kuliah itu pun ya lumayan kecil karena basic sekolah saya tadi pertama gitu. Tetap saya nekat. Tapi sudah bisa gambar kan memang? Ya tetap bisa masuk karena emang portofolionya Pak. Saya emang gambar ngirim gambar juga. Betul itulah alhamdulillah sampai saat ini masih berkecimpung di dunia seni rupa. Mulai tahun 2015. Oke. Waktu pertama kali gambar masih SD. Ya, SD mungkin ya. Atau TK? SD lah. Pertama kali gambar dua gunung dan satu matahari. Sama ya? Dua gunung satu matahari, cuman mungkin dalam hal aksiran dan saya sedikit banyak lupa sih, maksudnya detailnya ya Pak ya. Intinya dalam waktu itu katanya ya saya sudah punya bakat. Mungkin kalau dalam hal kategori bakat di bidang seni rupa anak-anak mungkin kerapihan, sebatas kerapihan, terus sudah mulai aksirannya tertata, segaris, searah gitu. Itu cerita-cerita aja. Jadi ternyata semua orang teman-teman ternyata punya pengalaman gambar itu ya dua gunung satu matahari. Tapi Anggi ini beda, rapi ya, lebih rapi. Terus sudah mulai gradasi SD. Terus sebenarnya kalau di UNI apa yang dipelajari? Ada dua bidang. Pastinya kan saya bidang seni rupa yang tidak mungkin dilewatkan. Terus yang kedua di bidang pendidikan juga Pak. Cuman tetap dominan di bidang seni rupa. Gelarnya apa sih kamu? Tetap SPD Pak. Oh SPD ya. SPD tapi seni rupa. Seni rupa. Terus dengar-dengar pernah gambar Dian Sastro ya? Ya alhamdulillah dulu itu waktu masih kuliah dihubungi sama tim beliau lah ya. Tim Dian Sastro saya tidak tahu untuk apa ini. Saya ditanyakan untuk kado ulang tahun itu berapa. Dan waktu itu ya harganya saya kasih itu pertama murah Pak karena saya tidak tahu orangnya dan saya kasih kecil gitu. Dan ya ternyata untuk Dian Sastro ya beda kayak saya solusi gambarnya beda untuk teknik. Di bandrol berapa itu? Ya saya kasih lumayan sih Pak. Dan waktu itu udah kasih 2 juta dan 2 juta ya. 2 juta teman-teman, tapi ya masih murah itu ya sebenarnya. Artis loh. Kita pengen Dian Sastro inilah kalau melihat video kita ini dia datang ke Payungi lah. Ya. Ya pernah ada mungkin sana. ada di Payungi. Kemarin juga Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan kamu yang lukis juga kan? Ya alhamdulillah. Pak Anies Baswedan. Ya. Itu yang tembok itu ada Dian Sastro sama Dian Noya kan? Ya saya harap Mbak Dian Sastro sama Pak Andian Noya. Iya. Oh, udah. Ya, lihat bagaimana kita mengapresiasi. Oke. Teman-teman Anggi ini juga sekarang membidani satu gerakan sekolah seni di Payungi karena memang skupnya adalah pendidikan ya. Jadi sebenarnya kenapa sih mesti ada sekolah seni Payungi? Melihat dari kondisi di sekitar sini sih Pak, sekitar kota metro ini saya melihatnya belum ada istilahnya yang bergerak di bidang edukasi yang benar-benar struktural, maksudnya dalam hal di manajeri untuk sekolah gitu loh. Nah dan bisa dikatakan pelajaran seni di sekolah itu minus lah ya. Betul. Jadi untuk
pelajaran seni di sekolah kan mungkin dikesampingkan, bahkan ada yang sekolah itu tidak mengadakan seni, mungkin ada, cuman saya belum tahu sih. Intinya mungkin seni itu dikesampingkan lah itu ya. Padahal banyak mungkin anak-anak yang mungkin berminat di bidang seni tapi tidak ada eskul, tidak ada gurunya yang di bidang aslinya seperti itu, kesulitan untuk belajar gitu. Padahal seni ini tidak bisa dipandang sebelah mata gitu. Dalam hal segi kecerdasan pun juga tidak bisa diremehkan gitu. Bahkan untuk masa depan pun juga banyak prospek-prospek yang bagus untuk anak-anak gitu kan, lebih gede juga bisa gitu. Nah oleh karena itulah sekolah seni payung ini dibentuk, maksudnya menciptakan ruang edukasi transformatif untuk teman-teman adik-adik mungkin yang sekolah di lembaga sekolah formal tidak ada fasilitas yang memadai, boleh belajar di sini gitu. Oke. Bukan berarti anak-anak kecil semua akan jadi seniman enggak ya? Betul, enggak apa. Jadi seni ini sebenarnya bisa apa ya, mempengaruhi kepribadian juga. Mungkin kita menjadi orang yang berkeseni itu Lebih peka, lebih lembut, ya. lebih halus. Malah nggak ura-uraan nih sebenarnya. Biasa seperti itu. Bahkan anak-anak itu pasti melewati bidang seni itu dengan hal kegembiraan. Tidak seperti mata pelajaran yang lain. Pasti orang yang anak-anak yang berkesenian itu pasti suasananya senang. Kayaknya jarang orang diajari seni sama matematika, terus kemudian ngeliat matematika gurih, kemudian ngeliat seni sedih gitu. Jarang. Iya. Pasti seni itu senang mereka. Bahkan kalau bisa seni terus. Oke. Terus sebenarnya apa yang disediakan? Karena kan kalau saya kan di payung ini kan tidak ngurusin sekolah desa kalau saya, karena kalau saya pemberdayaan, saya kan gerakan transformatif tadi. Nah, Anggi ini di sini kan karena saya juga keilmuan saya bukan seni ya. Saya sebenarnya juga ingin mendengarkan sebenarnya ketika kuliah di sana sebagai sarjana seni rupa, kemudian datang ke kota metro dengan kondisi memang seni itu seni belum mendapatkan tempat yang terpuji. Seni belum mendapatkan tempat terpuji teman-teman. Jadi ya kalau di Tubaba beda ya. Di Tubaba kan ada sekolah seni Tubaba tuh. Mereka sudah masuk ke sekolah-sekolah. Tapi kalau sekolah seni payung ini apa aja sih yang sebenarnya mau dipelajari di sini? Banyak di bidang berbagai macam bidang seni itu kami berusaha untuk memfasilitasi. Mulai dari seni rupa itu bisa tentang lukis gitu, ataupun gerabah, Lukis di gerabah, bahkan untuk membuat gerabahnya pun termasuk bidang seni rupa, Pak. Oh, Terus seni rupa ya kalau masuk seni rupa sebenarnya. Jadi seni rupa itu kan yang untuk ciptaan karya dari tangan yang bisa dilihat. Oh, rupa. Ada rupanya, ada bentuknya. Oh, seni rupa tuh nggak mesti lukisan ya? Enggak. Lukis, patung. Oh, berarti kayak Baskoro itu udah bener ya? Karena dia kan seni rupa juga tuh. Iya. Bahkan saya pun skripsinya malah ngambil desain interior. Desain interior itu Bahkan desain di kafe pun juga termasuk cabang dari seni rupa. Intinya karya yang bisa dilihat gitu. Kayak kerajinan kayu dan sebagainya itu desain interior. Kriya apa yang membedakan kriya dengan interior? Kriya itu ini Pak, kriya itu basicnya bisa digunakan. Kriya itu bisa digunakan dan tidak hanya untuk pajangan gitu. Tuh. Jadi selain mungkin ya penciptanya kriya itu mungkin selain ada sisi indahnya, tapi tidak bisa melupakan fungsionalnya. Kalau desain interior? Kalau desain interior ya mungkin penampakannya aja gitu. Jadi kayak karya-karyanya kalau mau di eksterior ya bisa, untuk interior bisa, itu tergantung bendanya apa. Oke. Meskipun saya juga kurang bisa mendalami masuk Anggi ini, tapi perbedaannya kalau kriya ya sesuatu yang fungsi ya. Ada fungsinya. Ada Kalau interior lebih pada penempatan. Ya, kriya interior ada. Sudut pandang sebuah ruang gitu ya. Ya. Bahkan seni lukis pun juga bisa masuk ke interior gitu. Tergantung interior itu kan keseluruhan Pak, keseluruhan dari ruangan itu, tata letak, terus mungkin desainnya dan lain-lain. Jadi lukis yang digambarkan oleh sekolah seni payung ini bisa kanvas, bisa kanvas, gerabah. kanvas itu pun bisa berbahan cat. Kami juga mengajarkan berbahan kopi gitu.
gitu. Terus kalau untuk lukis di gerabah pun juga bisa, seperti itu di tote bag. Terus apa lagi? Kalau melukis digital kemarin teman-teman itu yang teman-teman dari Ilustrator Itu masuk. juga masuk seni rupa, Meskipun dia medianya aja medianya ada di sebuah website ya, elektronik, di aplikasi. aplikasi Tapi teknik dasarnya adalah dia tetap seni rupa. seni rupa. Seni rupa. Selain belajar seni rupa apa di Payungi, sekolah seni Payungi? Ada seni teater, kita sudah berkolaborasi sama Buya ya. Guya itu dari teater Impas, Mentari. teater Mentari ya? Mentari gitu. Nah kalau di tari mungkin kita berkolaborasi juga dengan teman-teman di Impas, di IAIN gitu. Tari, musik. musik juga kita punya musisi dan Ya di Payungi emang enggak tiap minggu ada musik lah ada ya. musisi yang kita kenal kita keren. Tapi kalau hari ini karena seorang direkturnya itu Seni rupa ya lebih concernnya katanya seni rupa banyak kan ya. seni rupa sejauh ini yang masih dominan seni rupa, karena mungkin untuk kedepannya lah kami harap semuanya imbang. Saya tuh ngebayangin bahwa sekolah seni itu adalah satu proses kita integrasi ya. Betul Misal kalau kita bikin event tentang temanya ekologi misalnya, ya. maka lukisannya ekologi, musiknya juga menyuarakan ekologi, filmnya juga menyuarakan ekologi, tariannya juga tarian ekologi. Apalagi tuh tarian, selain ya tarian, musik apalagi tuh musik, film, kerajinannya juga kerajinan berbahan ekologi, dan itu dalam satu nafas. Iya. Oh, kita bikin event ini, tapi dari mulai cara pengemasannya kita integrasi Iya. dengan berbagai sudut seni tadi, apa variasi seni tadi. Dan saya aja gitu sih. Kalau sekolah seni Payungi di Anggi gimana? Saya lebih cenderung ingin membantu adik-adik yang sekolah itu untuk mendorong lembaga sekolah itu lebih peduli dengan seni gitu. Mungkin berkolaborasi lah gitu, bisa kolaborasi dengan kami antar sekolah kan juga kan, sekolah kan pasti juga butuh gitu. Intinya kesenian itu dalam kurikulum sekarang pun bahkan diwajibkan gitu. Kurikulum Merdeka ini yang sekarang mewajibkan sekolah itu memilih minimal satu seni yang dominan di sekolahnya gitu. Dan itu sangat kami dukung kalau mau berkolaborasi dengan kita gitu. Sekolah seni Payungi. Berarti kalau yang saya tadi maksudkan berarti sebenarnya lebih dekat ke teman-teman sketsa Lampung ya, Iya. karena dia sudah gerakan perubahan sosial bersama masyarakat ya. Betul. Tapi kalau sekolah seni Payungi adalah memfasilitasi karena sebuah sekolah, maka gimana anak-anak didik di sekolah-sekolah itu dia bisa tumbuh dengan kesenian. Betul, Pak. Mau dia yang mau gambar difasilitasi. Yang Belum lama kan banyak ya kepala sekolah ke sini itu kan sebenarnya mereka ingin membranding sekolah mereka dengan kesenian juga kan. iya. Ya itu emang tidak bisa sekali lagi kesenian udah mulai dilirik oleh pemerintah dan apa ya, dalam hal ini ya seharusnya Kota Metro khususnya ya lebih bersemangat lagi untuk memandang seni rupa, bahkan seni yang lain mungkin ya gitu, untuk ditekankan di lembaga formal gitu, tidak hanya sebatas di luar gitu, di luar lembaga sekolah yang formal. Tapi saya lihat kalau minggu juga ada anak-anak kecil yang belajar melukis poteri di sini ya. Betul. Bahkan setiap melukis minta nomor HP dengan pengen belajar lebih gitu, hari apa. Baik orang tua dan anaknya banyak yang tertarik gitu ya. Betul. Tinggal nunggu mau kapan, kalau hubungin saya insya Allah siap. Terus apa harapan, nggak usah harapan pemerintah lah, kita harapan di komunitas saja ya, karena kan gerakan kita kan bersama masyarakat. Nah kalau kita kan bicara sekolah, kita kan sekolah transformatif nih. Iya. Jika memang sekolah formal mau bergabung ya oke. Iya. Tapi jika pun tidak, kita tetap akan terus bergerilya untuk menyampaikan bahwa sekolah seni itu adalah cara kita melihat dunia pendidikan dengan keindahan kan. Betul.
Jangan sampai, ya kan ada perkataan begini ya, dengan agama hidup jadi terarah, ya kan? Dengan teknologi hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah gitu. Nah, apa harapan di masa depan bahwa anak-anak muda kota ini, tentu anak-anak didik itu kemudian melihat seni seperti apa, gambaran dari teman-teman sekolah seni payung ini? Dari saya sih berharap dari sinilah banyak apa ya, orang-orang yang mungkin tersadar bahkan bersemangat menggeluti bidang seni gitu. Untuk di kota metro khususnya ya, mungkin untuk kategori ini saya bicara kota metro dulu gitu, tidak melulu nasional bahkan internasional gitu. Kota metro dulu, yang penting kota metro keseniannya bersemi gitu. Seninya bersemi, terus guyup, terus bahkan regenerasi paling penting Pak, regenerasi, tidak melulu bahkan apa tidak melulu jadi seniman ya Pak, maksud saya. Jadi orang yang sadar seni itu kan nanti kan juga menimbulkan apresiasi seni itu gitu. Jadi timbullah apa ya intinya ekosistem seni yang bagus. Kalau orang-orang udah pada sadar seni itu bagaimana, cara menghargainya bagaimana, nah itulah generasi-generasi anak-anak mungkin kalau nanti tumbuh besar di masa depan kesenian mungkin lebih diapresiasi gitu, bahkan jadi dominan di kota ini. Jadi Bahkan tidak menutup kemungkinan seni jadi destinasi. Betul. Kalau semua anak-anak, saya lihat kemarin dari SD itu ada 15.000 ya, kepala sekolah pada kumpul itu kan cerita ada 15.000 anak. Kalau setiap anak punya karya seni masing-masing kan ada 15.000 karya. Iya. Alangkah luar biasanya kalau itu kemudian ditampung di kampung-kampung. 15.000 karya itu jadi destinasi. Iya. Apapun karyanya, karena satu proses panjang dalam periode tertentu ternyata karya itu bisa dipajang di tengah-tengah masyarakat, gambar-gambar Pameran, yang pameran-pameran anak-anak kecil, pameran dipajang di kampung-kampung kreatif itu bahkan belum ada mungkin. Dan kita sebenarnya nggak butuh anggaran banyak untuk itu ya, kemauan, komitmen orang tua, ya gotong royong. Gotong royong. Terima kasih Anggi, mudah-mudahan terus konsisten. Cerita menarik dari Anggi Sidik ini punya harapan besar bahwa sekolah seni payung ini bicara tentang karya. Betul. Bahwa hidup sekali kita mesti berkarya. Salam payung.